Kaki Daren dan Jarana sama-sama maju perlahan. Wajah keduanya sendu bercampur bahagia. Saat jarak di antara keduanya sudah hampir terkikis habis, tangan Daren terangkat. "Ini beneran kamu, sayang?" tutur Daren dengan suara bergetar sambil membelai wajah Jarana lembut. Jarana mengangguk cepat tanpa ditunda lagi. Jarana langsung menghambur ke dalam pelukan Daren. Tubuh Jarana berguncang hebat akibat tangis yang pecah di dada bidang sang suami. Ia sesegukan melepaskan ribuan peluru yang kemarin-kemarin sempat menghujam dadanya karena menahan rindu yang teramat sangat sakit. Rasa sesak yang berhari-hari sebelumnya bercokol di dada Jarana kini mulai terurai habis tak tersisa. Jarana memeluk erat tubuh Daren, menikmati aroma tubuh yang begitu dirindukannya. Begitupun dengan Daren yang memeluk erat tubuh Jarana. Tubuh kekarnya ikut terjuntang. Ratusan ciuman di seluruh wajah Jarana dideratkannya. Ia tak pernah menyangka istri yang selama ini dianggapnya telah tiada, ternyata masih hidup dan ada di hadapannya. "Terima kasih ya Allah, terima kasih banyak. Ternyata ajar aku masih hidup. Alhamdulillah, kamu masih hidup sayang." Daren terus meracau, mengucapkan kebahagiaan tiada tara yang bahkan teramat sulit untuk digambarkan. "Alhamdulillah mas, Allah masih menjagaku. Allah juga menjaga mas dan keluarga kita," timpal Jarana tanpa melepaskan tubuhnya dari pelukan Daren. Rasanya ia tak ingin melepaskan lingkaran tangannya dari tubuh kekar di hadapannya. Ia ingin terus berada di sana, tempat ternyaman bagi seorang istri. "Astagfirullah, Mbak Jarah." Mbok Darmi yang baru keluar rumah untuk menyiram bunga-bunga di sore hari memekik kaget melihat Jarana dalam pelukan Daren. Ia kembali masuk ke dalam rumah, lalu berlari menuju ruang TV di mana Diana dan Astri sedang berada di sana. Mbak Jarana di luar." Mbok Darmi dengan kedua mata mulai berkaca-kaca. "Mbok ini bicara apa sih? Ini masih sore, Mbok. Mana ada hantu sore-sore?" timpal Diana. "Bukan hantu, tapi Mbak Jarah. Mbak Jarana masih hidup. Dia di luar bersama Tuan Daren." Mbok Darmi menjelaskan dengan antusias. Binar-binar kebahagiaan nampak jelas terlihat di sorot matanya yang tak lagi mudah. Diana langsung berdiri dari duduknya dengan terperanjat. Dadanya naik turun menyiratkan begitu hebatnya kabar yang ia dengar dari Mbok Darmi. Kakinya melangkah lebar-lebar menuju luar rumah, diikuti Mbok Darmi dan Astri yang menggendong Kalista dari belakang. Jantungnya berdebar kencang, berharap apa yang dikatakan Mbok Darmi bukan halusinasi. Saat sampai di ambang pintu depan, langkah Diana terhenti. Diana mematung sambil menatap lurus pada Jarana dan Daren yang baru saja melerai pelukan sambil menyeka matanya masing-masing. Tanpa aba-aba, buliran bening dari keduanya, mata Diana pun lolos begitu saja mengalir kedua pipinya. Antara haru dan bahagia yang begitu memuncah dalam dadanya. "Mbak Jarah," tutur Diana sambil melangkahkan kakinya mendekati kakak iparnya itu. Jarana menoleh. Mata nengnya yang baru saja diusap kembali basah tatkala menatap Diana yang hendak sampai di hadapannya. "Diana," lirih Jarana sambil memeluk adik iparnya itu. Mereka berangkulan, mengalirkan rasa rindu yang sama-sama sempat tertahan berhari-hari lamanya. Mbok Darmi dan Astri yang berdiri tak jauh dari mereka pun ikut menetes air mata haru dan bahagia. Meski Astri sama ini selalu membantu Bian, tapi tentang Jarana yang ternyata masih hidup,
Astri benar-benar tak tahu Bian menyimpan rapat rahasia itu dengan baik. Pelukan Jarana dan Diana terurai saat suara mobil kembali datang. Ipan turun dengan mata yang tak berkedip sama sekali, menatap ke arah Jarana. Ia bahkan sempat mengucap kedua matanya untuk memastikan ia benar-benar Jarana. Ia pun berdiri di samping tubuh Daren yang nampak begitu bahagia. Masya Allah, Alhamdulillah, itu beneran Mbak Jara kan? Mbak Jara masih hidup, tutur Ipan sambil memegang pundak Daren. Daren mengangguk antusias. Alhamdulillah bro, Allah ternyata masih menjaganya, jawab Daren yang terus mengucap syukur alhamdulillah dalam hatinya. Jarana berjalan beberapa langkah menghampiri Mbok Darmi dan Astri yang berdiri di ambang pintu depan. Jarana menyapa Mbok Darmi sambil berurai air mata. Lalu mereka pun berpelukan sejenak. Setelahnya, Jarana berganti berdiri di hadapan Astri, menatap wajah mungil Kalista yang baru saja terbangun dari tidurnya. Sayang, ini Bunda nak. Lista masih ingat sama Bunda? Tanya Jarana sambil mengambil alih Kalista dari pangkuan Astri. Mata bening Kalista nampak menatap lekat wanita yang begitu dikenalinya itu. Tangan mungilnya terulur meraba-raba wajah Jarana lembut. Ma, ujar bayi perempuan berusia 9 bulan itu menyebut kata mama dengan terbata. Jarana langsung menangis haru. Ternyata Kalista masih begitu mengenalinya, bahkan memanggilnya mama, meski masih dengan suara patah-patah. Begitupun dengan Daren dan yang lainnya. Mereka begitu terharu mendengar Kalista memanggil Jarana dengan kata mama. Itulah kali pertama Kalista bisa berbicara setelah sebelumnya hanya bisa mengatakan bahasa khas bayi. Tak terkecuali dengan Bian yang ikut meneteskan air mata menyaksikan itu semua. Ayah kandung dari Kalista itu menarik nafas dalam-dalam untuk mengurangi rasa sesak yang berjongkol hebat dalam dadanya. Keinginannya untuk memangku Kalista sambil mengatakan, "Ini ayah," begitu hebat dalam hatinya. Bian sama seperti para ayah di dunia ini yang begitu menyayangi putrinya sendiri. Tapi untuk mengakuinya, Bian belum berani. Ia tak cukup nyali untuk mengatakan kebenaran itu. Kaki Bian melangkah mendekati Jarana, lalu berhenti pada jarak beberapa jangkal dari wanita yang beberapa hari terakhir ini dijaganya dengan baik. "Boleh aku menggendongnya?" tanya Bian pada Jarana. Jarana mengangguk, kemudian menyerahkan Kalista pada pangkuan Bian. Bayi cantik berbulu mata lentik itu tak menangis. Ia menatap tersenyum hingga memperlihatkan lingsung pipi di kedua pipinya. Bian merasakan sensasi bahagia luar biasa saat menggendong dada dagingnya sendiri. Jantungnya berdebar hebat, dengan kedua mata mulai memanas. Bian pun mengecup kening putrinya itu sekilas. Namun ia kembali menyerahkan Kalista ke pangkuan Jarana. Bian takut tak bisa lagi mengendalikan perasaannya. "Mbak, aku permisi ya," tutur Bian pada Jarana. Jarana mengangguk sambil tersenyum. "Terima kasih banyak untuk semuanya." Bian mengangguk. Ia pun pamit pada Daren dan lainnya. Setelah itu, Bian masuk ke dalam mobilnya dan melanjutkan kendaraan mewah itu keluar dari prakarangan rumah Sarah. Saking bahagianya, campur tersekiap dengan apa yang terjadi, dan bahkan sampai tak menyadari kenapa Jarana bisa sampai diantar oleh Bian. Setelah Bian tak ada, barulah Daren menyadarinya. "Sayang, kenapa kamu jadi diantar Bian? Lalu selama ini kamu tinggal di mana?" tanya Daren mewakili pertanyaan semua orang yang ada di sana. Jarana tersenyum. "Ceritanya panjang, Mas. Nanti aku ceritakan di dalam,"
jawabnya. Daren pun mengangguk, lalu mengajak Jarana untuk masuk ke dalam rumah. Begitupun dengan yang lainnya, mengikuti dari belakang. Jarana duduk di sofa ruang depan. Ia sedikit meringis karena kakinya yang masih sedikit merasa ngilu. "Apa yang sakit, sayang?" tanya Daren panik melihat ekspresi Jarana. "Enggak kok, Mas. Tinggal sedikit lagi," jawab Jarana. "Kalau ada yang sakit, pokoknya kamu harus bilang sama Mas. Kita langsung ke dokter," timpal Daren nampak khawatir. "Mas tenang saja, Jara baik-baik saja kok," jawab Jarana lembut. "Ini tehnya, Mbak." Mbok Darmi yang baru datang dari belakang menyerahkan segelas teh manis hangat pada Jarana. Jarana pun mengucapkan terima kasih sambil tersenyum. "Kamu belum cerita, kenapa bisa diantar Bian pulang ke sini?" Dan mengulang pertanyaan yang belum sempat terjawab. Semua orang yang ada di sana duduk sambil menatap Jarana, menunggu wanita itu membuka suara. Semuanya merasa sangat penasaran dengan apa yang sudah terjadi pada Jarana selama ini. Bian, dia yang menyelamatkan Jarana dari kecelakaan itu. Dia juga yang menjaga Jarana selama ini, tutur Jarana dengan pandangan menerawang, mengingat semua peristiwa yang telah terjadi. Semua orang yang mendengar pengakuan Jarana terperangah, namun mereka tetap duduk diam, menunggu Jarana sampai selesai bercerita. Jarana pun menceritakan semuanya, tentang peristiwa naas yang dialaminya, keguguran, hingga tinggal sementara di rumah mungil di pinggir kota. Tak lupa Jarana juga menceritakan tentang kejahatan Hani selama ini yang membuat semua orang semakin terperangah, terlebih lagi Daren. Kedua tangan Daren mengepal kuat mendengar penuturan Jarana. Matanya menatap nyalang dengan dada yang naik turun, menandakan emosi dalam dadanya begitu meletup hebat. Ia sama sekali tak menyangka istri keduanya itu ternyata wanita jahat yang teramat sangat kejam. Ia juga merasa sangat malu pada Bian yang ternyata lebih peka pada kejahatan Hani pada Jarana. Padahal Jarana adalah istrinya, sementara Bian bukanlah siapa-siapa. Ya ampun, ternyata semua ini ulah Mbak Hani. Diana benar-benar gak menyangka, tutur Diana yang masih syok mendengar penuturan Jarana. Begitupun dengan Ipan dan Mbok Darmi. Hanya Asri yang tak ikut syok karena sudah tahu dari sebelumnya. Hanya saja ia pun tak berani buka suara pada siapapun. "Pokoknya hari ini juga Hani harus dijebloskan ke dalam penjara. Aku tidak akan pernah mengizinkan dia untuk mendekati Jarana lagi, apalagi sampai berani menyentuhnya," tutur Daren berapi-api. Matanya merah menyala, menandakan emosinya sedang di ambang batas. "Mudah-mudahan ya Mas. Jara yakin polisi pasti bertindak cepat," timpal Jarana. "Mas, Mama mana?" tutur Jarana baru menyadari kalau dari tadi ia belum melihat Sarah. Jarana melongokkan kepalanya ke seluruh penjuru rumah. Matanya memindai setiap sudut mencari keberadaan ibu mertuanya itu. Wajah Daren dan semua orang berubah sendu. Hati Jarana mulai tak enak. Ia bisa membaca dari gestur tubuh dan mimik wajah Daren yang tiba-tiba berubah kalau Sarah sedang tidak baik-baik saja. "Di, Mama mana? Mama sehat kan?" Jarana beralih menatap Diana, meminta jawaban dari adik iparnya itu. "Mama ada di kamar, Mbak. Semenjak Mama tahu Mbak Jara meninggal, kesehatan kejiwaan Mama terganggu. Setiap hari Mama cuma terduduk di kursi roda tanpa berkata apapun. Sesekali Mama mengamuk histeris dan berteriak." Jawaban Jarana, Mbak Betir yang menyambar di siang bolong.
bagi Jarana. Ia tak menyangka dampak kepergiannya akan separah ini pada Sarah. Jarana jadi merasa sangat bersalah dengan apa yang terjadi pada ibu mertuanya itu. Ya Allah, Mama, maafkan Jarah, Ma. Diri Jarana diiringi tetesan air mata yang mengaliri kedua pipinya. Jarana teringat terakhir kali bertemu dengan Sarah. Ibu mertuanya itu tetap berusaha kuat setelah kepergian Aji karena bayi dalam kandungan Jarana, cucu yang selama ini begitu didambakannya. Tapi kini bahkan bayi itu sudah menyusul sang kakek ke alam keabadian. Mas, aku belum cerita satu hal sama Mas, tutur Jarana saat ia menyadari bahwa ada satu hal yang dia belum ceritakan. Bukan tanpa alasan Jarana tidak menceritakannya. Hanya saja itu terlalu menyakitkan bagi Jarana. Kembali membicarakan itu bagai menabur garam di atas lukanya yang menganga. Namun, meski seperti apapun, hal itu tetap harus dikatakan Jarana pada suaminya yang merupakan ayah dari calon bayi itu. Apa sayang? Katakan, tutur Daren lembut. Daren yang duduk di samping Jarana menggenggam tangan istrinya yang terasa dingin. Bayi kita, Mas. Bayi kita. Maaf, Jara gagal menjaganya hingga ia pergi meninggalkan kita sebelum kita melihatnya. Jarana berkata dengan suara bergetar. Sungguh hatinya masih begitu terluka atas kehilangan malaikat kecil yang sudah lama dinantikannya. Bagi Jarana, inilah kehilangan terbesarnya. Dia meremas perutnya yang kini kembali rata setelah sang janin itu gugur. Daren ikut meneteskan air mata. Bayi yang diprediksi berjenis kelamin laki-laki itu ternyata kini sudah pergi. Namun bagi Daren, kembalinya Jarana saja sudah menjadi keajaiban paling menakjubkan dalam hidupnya. Tidak apa-apa sayang, insya Allah Mas ikhlas. Takdir bayi kita mungkin memang hanya sampai di sini. Mas yakin Allah pasti akan menghadirkan benih yang lain. Meskipun benih yang gugur tidak akan pernah digantikan. Daren berusaha menenangkan Jarana, meski sebenarnya dia sendiri pun teramat pedih. Yang sabar ya Mbak. Diana turut menenangkan Jarana yang masih terguguh. Setiap kali mengingat peristiwa itu, Jarana memang tidak bisa menahan kesedihannya. Ditinggalkan seorang anak bagi seorang ibu, bagaikan kiamat kecil yang menghancurkan seluruh hidupnya. Setelah tangis Jarana sedikit mereda, dia kembali teringat pada Sarah. Ibu mertuanya itu sudah cukup menderita setelah kepergian sang suami, dan kini semakin bertambah terluka karena kepergian calon cucunya. Jara, ingin bertemu Mama, Mas, pinta Jarana sambil mengusap kedua sudut matanya. Daren mengangguk. Mas antar, ujarnya sambil berdiri lalu membantu Jarana untuk bangkit dari duduknya. Daren mengapit lengan istrinya itu, berjalan menuju kamar Sarah. Daren pun membuka pintu kamar Sarah yang tertutup dengan pelan. Mata Jarana membulat melihat wanita berusia lebih dari setengah abad itu duduk di atas ranjang. Tubuhnya yang dulu terlihat sempurna di usianya yang tak lagi muda, kini mulai menyusut hingga menimbulkan kerutan di beberapa bagian tubuhnya. Pipinya yang dulu begitu terawat, kini terlihat tirus dan kusam dengan lingkaran hitam di sekitar kedua matanya. Pandangan matanya yang kosong menyiratkan
betapa besar luka yang ia rasakan. Jarana melepaskan genggaman tangan Darren. Ia berjalan perlahan, mendekati Sarah, dan duduk di atas ranjang, tepat di samping ibu mertuanya itu. Kedua tangan Jarana meraih tangan Sarah yang tersimpan di pangkuan. Jarana pun menggenggam erat tangan itu dan menciumnya dengan air mata yang kembali terjatuh. "Ma, ini Zara, Ma. Jarana sudah kembali. Maafin Zara, sudah ninggalin Mama 2 minggu ini. Zara kangen banget sama Mama. Zara sayang sama Mama." Zara berkata dengan suara yang bergetar. Hatinya begitu tersayat melihat kondisi Sarah yang memprihatinkan. Zara gak akan pernah ninggalin Mama lagi. Zara akan selalu menemenin Mama di sini. Mama sembuh ya. Zara kangen cerita sama Mama. Zara kangen bercanda sama Mama. Lanjut Jarana sambil berusaha menelan rasa getir dalam dadanya saat menyadari tak ada reaksi apapun dari Sarah. Ibu mertuanya itu bagaikan mayat hidup yang tak bergerak sama sekali, meskipun sekedar untuk mengucap kata sepatah kata. "Mama, Mas." Jarana menoleh ke arah Darren dengan tatapan senduh. "Mas yakin kondisi Mama akan semakin baik setelah kamu kembali, sayang. Kita akan berusaha untuk menyembuhkannya semaksimal mungkin. Kamu juga doakan Mama ya," tutur Darren lembut. Jarana mengangguk pelan hingga suara azan maghrib yang berkumandang dari masjid terdekat membuat Jarana dan Darren keluar dari kamar ibunya itu. Dengan penuh rasa haru dan bahagia, Jarana kembali memasuki kamarnya. Kamar yang selalu ditempatinya setiap kali menginap di rumah mertuanya itu. Jarana dan Darren pun bergantian masuk ke dalam kamar mandi untuk mengambil air wudhu. Setelah 2 minggu terpisah, ini pertama kalinya Darren dan Jarana kembali melaksanakan sholat berjamaah. Hingga ibadah wajib kali ini terasa lebih hikmat dan khusyuk. Bisa mencium kembali punggung tangan Darren merupakan hal paling membahagiakan bagi Jarana. Begitupun dengan Darren. Ia begitu merindukan momen-momen saat dirinya bisa mengecup kening Jarana dengan lembut. "Kamu tahu sayang, saat ini hati Mas sangat bahagia bisa bertemu kembali dengan bidadari sepertimu. 2 minggu yang Mas lalui tanpamu bagi 2 tahun rasanya. Hampa, kosong, bahkan sekedar untuk bernafas saja rasanya sulit sekali. Ternyata aku memang tidak bisa hidup tanpamu. Jikapun bisa, hanya ragaku saja yang hidup, tapi jiwaku mati." Darren menggenggam tangan Jarana. Keduanya saling merasa di atas sajadahnya masing-masing. Mereka ingin meluapkan waktu lebih lama lagi untuk menyalurkan rindu yang masih rasa begitu menggebu di dada keduanya. Hingga suara ketukan di pintu kamarnya membuat tautan tangan mereka terlepas. Jarana pun berdiri, hendak melangkah untuk membuka pintu kamarnya. "Biar Mas saja sayang," jika Darren menghentikan langkah Jarana. "Makan malam sudah siap Tuan," ujar Mbok Darmi saat Darren membuka pintu. Darren pun mengangguk dan menoleh ke arah Jarana. "Makan malam dulu yuk," ajaknya. Jarana mengangguk, lalu berdiri setelah melipat mukenanya. Ia dan Darren turun bebarengan menuju ruang makan. Di sana sudah ada Ipan dan Diana yang sudah menunggu. "Mama mana, Di?"
Tanya Jarana, mencari keberadaan Sarah. Mama di kamar, Mbak. Sudah makan kok, jawab Diana. Mbak ajak Mama dulu ya, biar ngumpul bareng di sini. Jarana berbalik menuju kamar Sarah. Tak lama kemudian, dia datang lagi sambil mendorong kursi roda Sarah. Ia membiarkan ibu mertuanya itu bergabung bersama keluarganya. Jarana sengaja melakukannya agar Sarah bisa merasakan bahwa kini keluarganya sudah berkumpul kembali. Ruang makan kini sudah riuh lagi dengan canda tawa dan cerita. Kehadiran Jarana benar-benar membawa kembali kebahagiaan keluarga. Ditambah celotehan-celotehan Kalista yang semakin bertambah besar dan pintar. Mendengar tawa kembali menggema di ruangan itu, air mata Sarah menetes. Jiwanya sudah mulai merespon, meski hanya dengan tetesan air mata haru. Mama lihat kan, kita semua sudah kumpul lagi, Ma. Mama cepat sembuh ya, tutur Jarana yang berada di samping Sarah. Besar harapan keluarga kalau Sarah bisa segera normal seperti dulu. Seolah belum merasa puas bercerita, mereka pun melanjutkan di ruang TV. Kedatangan Jarana yang baru beberapa jam membuat Darren dan Diana masih ingin menghabiskan waktu lebih lama dengan Jarana. Mbak Hani kok nggak pulang ya? Apa dia sudah ditangkap polisi? Tanya Diana penasaran. Aku nggak akan biarkan Hani menginjakan kaki lagi di rumah ini. Dia sudah bukan bagian dari keluarga ini. Dia bukan istriku lagi, tutur Darren geram. Gak boleh gitu, Mas. Meski bagaimanapun, Mbak Hani itu tetap ibunya Kalista. Dia memang harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Tapi bukan berarti kita harus membencinya. Yang harus kita benci itu perbuatannya, bukan orangnya, tutur Jarana lembut. Hati kamu itu terbuat dari apa sih? Dia sudah berkali-kali mencelakaimu. Tapi kamu... sudahlah. Yang penting, aku ingin dia segera dijebloskan ke dalam penjara, timpal Darren. Semoga ya, Mas. Semoga Mbak Hani juga bisa menyesali perbuatannya dan bertobat. Jarana menimpali sambil tersenyum. Hani baru saja turun dari kantornya menuju parkiran, namun langkahnya terhenti saat melihat beberapa orang yang mengenakan seragam polisi sedang berbicara dengan sapam. Jantungnya berdetup dengan kencang melihat polisi itu. Ia melihat perkataan si penelpon semalam. Apa polisi itu mencari gue? Batin Hani dengan tangan yang gemetar merogoh kunci mobil dari tasnya. Hani pun berjalan mengendap mendekati mobilnya yang tinggal beberapa langkah. Itu orangnya. Tunjuk sapam pada Hani membuat dada Hani kian bertalu-talu. Apalagi saat polisi itu menoleh dan menatap tajam pada Hani dan sedang membuka pintu mobil. Berhenti, jangan coba-coba melarikan diri. Tita seorang polisi berkumis tebal sambil berlari ke arah Hani. Namun Hani keburu masuk ke dalam mobil. Ia memasukkan kunci dengan tangan gemetar dan langsung menancap gas saat polisi itu hampir sampai padanya. Sial, ternyata orang itu semalam benar-benar melaporkan gue. Gue pikir cuma gertakan. Hani memukul setir mobil dengan kencang. Kepalanya beberapa kali menoleh ke arah belakang. Sementara polisi yang berjumlah 3 orang itu langsung menaiki mobilnya dan mengejar mobil Hani. Sayangnya mobil itu terjebak lampu merah hingga belum berhasil menyusul mobil Hani yang jaraknya sudah lumayan jauh. Sementara Hani semakin melesat menginjak gas mobil mewah miliknya.
Ia melajukan mobil itu sekenanya tanpa tahu arah dan tujuan. Gue gak mungkin pulang ke rumah Darren. Gak mungkin juga pulang ke apartemen. Polisi itu pasti nyari gue ke sana. Benar-benar sial. Sekarang gue harus gimana? Hani semakin kalut. Laju mobilnya semakin kencang tak terkendali. Melihat sebuah hotel mewah di hadapannya, ia pun membelokkan mobilnya ke dalam sana. Hani turun dengan tergesa. Ia lari sekencang mungkin ke arah belakang hotel. Tak mungkin Hani masuk ke dalam hotel itu, karena polisi pasti akan mudah menemukannya. Apalagi mobil Hani terparkir di sana. Dia memilih berjalan lurus melewati area kumuh yang berada di belakang bangunan hotel. Tempat kumuh di mana banyak kontrakan kecil berjejer dengan kamar mandi yang berada di luar kontrakan, hingga air bekas orang mencuci dan sebagian nampak membasahi jalanan setapak yang diinjak. Pakaian Hani yang modern dan sedikit terbuka membuat orang-orang yang berada di luar kontrakan itu menatap aneh ke arah Hani. Hani tak memedulikannya. Ia terus melangkahkan kakinya dengan cepat menyusuri gang sempit itu dengan jantung berdebar hebat. Namun cukup jauh Hani berjalan. Kakinya sudah sangat kelelahan dengan tenggorokan yang terasa kering. Di dinding sebuah rumah kecil ia bersandar. Nafasnya terengah-engah dengan dada yang naik turun. Sesekali tangannya terangkat untuk menyeka keringat yang bercucuran. Matanya pun berkali-kali mengedarkan pandangan, meski memastikan bahwa situasi di sekitarnya masih aman.